Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul pagi ini. Namanya Interupsi sebentar, ya, teman-teman boleh. yang tidak bicara mohon di-mute ininya, Oh mikrofonnya. iya, betul. Di-mute supaya biar lebih konsentrasi namanya juga. Nah, mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baru kita di KFT. Biasa kita ngumpul-ngumpul di Rasuna Said. Sekarang kita coba untuk ngumpul-ngumpul di virtual lah. Minimal gagasan ide mulia ini mudah-mudahan bisa diteruskan, mungkin bisa sebulan sekali atau apa gitulah ya. Jadi namanya kita ngopi pagi virtual KFT Indonesia, kira-kira gitu kali ya, biar agak-agak lucu dikit. Agenda hari ini nih seperti di dalam cantuman undangan, kita membahas ada 5 hal. Kita lihat dari sisi waktu, kalau misalnya kita mau perpanjang terus ya ayo aja, selama kita tidak punya kesibukan lain gitu ya. Pertama itu adalah soal hal-hal yang selalu menjadi menjadi hal-hal yang selalu kita bicarakan, baik di grup WhatsApp, baik kita ketemu bagaimana nasib kita, bagaimana organisasi ini bisa berjalan. Ini memang Mas Gun sebagai ketua umum pengurus KFT itu nggak pernah bosen-bosen, nggak pernah capek-capeknya selalu mensosialisasikan hal-hal ini kepada seluruh anggota, dan kita tahu juga bahwa kenyataannya, realitanya bahwa tafsiran tentang hal-hal ini juga berkembang terus-menerus gitu ya, hingga pasti butuh yang namanya konvensi, butuh yang namanya kesepakatan untuk melihat hal ini untuk kepentingan diri kita khususnya, dan kepentingan spesial sangat khusus untuk organisasi kita gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita sebagai anggota KFT. Pertama itu adalah hal-hal yang terkait dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berarti kan ada hubungannya dengan pihak lain di dalam bekerja. Lalu yang kedua pasti ada pengupahan. Bagaimana pengupahan itu, apakah bisa distandarisasi atau bisa nggak sih dibikin batas minimum dan batas maksimum, misalnya seperti itu. Lalu ada waktu kerja dan waktu istirahat yang selalu didiskusikan sama teman-teman, bahwa harus 8 jam, 12 jam, 20 jam, atau nggak pakai jam sama sekali, dan seterusnya. Itu selalu menjadi wacana-wacana diskusi. Lalu hal yang paling penting itu adalah soal asuransi, jaminan sosial. Jaminan sosial ini seperti apa sih? Gitu ya. Lalu yang paling sangat-sangat penting, dan kita sudah sadari dari dulu ketika kita bekerja di sebuah produksi film, adalah soal keselamatan kerja. Keselamatan kerja, kesehatan kerja. Nah, ini seperti apa sih detail-detailnya? Mungkin biar mempercepat waktu, Mas Gun udah mempersiapkan materi untuk kita dengarkan, lalu nanti setelah itu baru ada sesi diskusi ya, bukan tanya jawab ya, tapi kita diskusi, kita sharing bersama gitu. Jadi kita di sini posisinya equal, artinya kita setara gitu ya, setara, jadi nggak ada atas, nggak ada bawah. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan pertama kali virtual ini kita bisa diskusi dengan nyaman, dengan baik. Lalu kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita sepakati, nanti kita akan bikin notulennya secara baik. Lalu mudah-mudahan dari notulen itu bisa menjadi panduan kita sebagai anggota untuk menjelaskan kepada anggota-anggota yang lain, supaya kita yaitu seperti nama organisasi kita, Persatuan Karyawan Film Televisi. Jadi kalau Persatuan United, maka pasti dasarnya itu adalah kompak, satu, bahwa kita satu pikiran, satu tindakan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan
Mas Gun untuk memaparkan kelima hal ini, merumuskan sebenarnya Mas Gun merumuskan lalu coba untuk men-share ke teman-teman pemikirannya. Silakan Mas Gun. Oke, terima kasih Mas Indra. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah saya lihat ini kita sudah ada yang hadir 29 ya. Alhamdulillah artinya, dan saya lihat hampir semua divisi ada ya. Termasuk di sini ada dari teman-teman DPO ya, ada Mas Sentot, ada si Hari Hasman ya. Artinya paling tidak ini nanti bisa kita sama-sama apa sih sebetulnya yang menjadi isu yang terakhir-terakhir ini. Kebetulan kemarin itu pada saat ini sedikit saya memberitahu dulu sedikit bahwa pada saat launching ESKK ini dengan Ibu Menteri, saya menyampaikan beberapa persoalan-persoalan di industri film ini, artinya khususnya persoalan hubungan industrialnya, sehingga saya meminta waktu itu supaya difasilitasi untuk dibuatkan forum dialog sosial namanya. Forum dialog sosial, dan itu disampaikan juga oleh beberapa orang-orang film pemain, apa segala macam, seperti keluhan-keluhan kita yang selama ini di WA Group, apa sih persoalan kita, dan kemudian Ibu Menteri itu merespon baik dan bahkan memalukan menurut saya, buat saya pribadi malu, karena Bu Menteri menyatakan bahwa kalian tidak pernah hadir kepada kami. Nah itu kan persoalan. Pada saat dikembalikan pernyataan itu, saya sendiri malu gitu ya, bahwa loh iya ya, kita memang tidak pernah hadir gitu. Untuk meminta kepada yang mengurusi persoalan-persoalan ini agar mengurus persoalan kita. Kita hanya selalu bicara di luar tapi tidak pernah masuk ke dalamnya. Itu. Nah, sehingga kemarin diundanglah untuk melakukan dialog sosial itu dengan seluruh pemangku perfilman kita yang di bawah naungan Badan Perfilman Indonesia, karena memang itu harus, kita nggak bisa liar, karena kita ngomongin soal nanti akan hasilnya adalah produk hukum, maka semuanya harus memang dilakukan secara terstruktur sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah ini saya sedikit mau share, meskipun itu sebetulnya sudah pernah saya share di grup, untuk agar semua stakeholder itu menyampaikan usulan-usulan, khususnya persoalan-persoalan apa sih yang terjadi di industri ini, di film ini. Nah ini undangannya itu Kementerian Tenaga Kerja meminta seluruh stakeholder agar memberikan usulan, dan alhamdulillah ini malah sudah ada target ya, bahwa kalau memang stakeholdernya itu cukup merespon ataupun cukup berkontribusi gitu, ini bahkan targetnya sebelum tanggal 28 Oktober seharusnya ini sudah menjadi peraturan menteri gitu. Nah ini kan menggembirakan menurut saya sih ya. Apapun itu mungkin belum sempurna, tetapi paling tidak kita punya payung gitu ya. Nah, salah satunya adalah pokok-pokok pemikirannya itu adalah yang mau diatur adalah persoalan perjanjian kerja, ikatan kerja ya, yang selama ini mungkin karena tidak ada yang memayungi, tidak ada aturan, jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Terus juga tadi disampaikan Mas Indra juga soal pengupahan. Nah, ini nanti kita bahas, terus waktu kerja dan waktu istirahat. Terus jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja, artinya K3. Nah, ruang lingkupnya adalah pelaku usaha pembuatan film dan 90 jenis profesi. Jadi hubungan industrialnya itu adalah pengusaha dan pekerjanya. Nah, pekerjanya ini adalah 99 profesi yang ada di dalam produksi film. Itu kurang lebih yang diharapkan. Nah, memang ada persoalan di kita bahwa kalau melihat tadi ada
persoalan undang-undang ya. Itu di undang-undang kita, itu kalau nah ini sebetulnya di Undang-Undang Nomor 33 itu ada kegiatan, ada usaha ya. Nah, ini tadinya justru malah mereka memasukkan pelaku kegiatan perfilman dan juga pelaku usaha. Tetapi setelah kita jelaskan bahwa kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan persoalan ekonomi, tapi yang persoalan ekonomi adanya di pelaku usaha. Nah, kita makanya ruang lingkupnya tadi itu diperkecil, akhirnya kita ngomongin soal pelaku usaha perfilman, pembuatan film yang berkaitan dengan profesi ya, apa namanya, yang kalau di undang-undangnya cuman ini. Itu dulu saya ingin menjelaskan bahwa kenapa tadi itu yang saya juga sampaikan, kalau di undang-undang itu yang diakui oleh negara hanya 13 ini. Undang-undang. Tetapi untungnya di sini ada di ayat berikutnya gitu. Bahwa insan perfilman selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam peraturan menteri. Artinya di luar dari ini bisa ditambah, tapi itu harus ada peraturannya. Nah, itu alhamdulillah kemarin juga sudah diselesaikan oleh kita bahwa tidak hanya ini, ada 99. Makanya di suratnya tadi itu tidak ngomongin 13, tetapi 99. Nah, oke, kita kembali kepada persoalan apa namanya usulan tadi itu, merespon dari usulan itu kemarin juga di apa namanya di grup-grup itu saya minta supaya teman-teman divisi memberikan masukan dan semuanya sudah memberikan masukan dan saya mencoba untuk merumuskan dan inilah saya pikir perlu kita sama-sama bicarakan gitu ya, artinya kita coba sepakati dan menjadi usulan tidak perorangan, tetapi ini menjadi usulan KFT gitu. Nah, poin pertama ini saya singkat-singkat aja supaya kita lebih banyak berdiskusi ya nantinya ya. Bahwa satu, sepakat bahwa 90 profesi. Nah, ini juga pertanyaan yang karena sering sekali muncul. Saya ini bukan pekerja film, saya seniman. Nah, itu jadi persoalan mereka. Makanya kalau kita masuk ke ranah itu, maka tidak bisa diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gitu. Makanya saya merumuskan dari divisi-divisi, masukan divisi, semuanya itu memandang bahwa kami ini pekerja. Ya. Kalau ataupun itu ada di dalam bekerja itu dia menggunakan skill-skillnya, kesenimanannya itu persoalan lain. Tetapi definisi pekerja ini adalah ada pemberi kerja, ada penerima pekerjaan, ada yang diberi upah, ada penerima upah. Makanya, nah merumuskan dari masukan-masukan seluruh divisi, maka saya mencoba merumuskan di sini bahwa kita sepakat bahwa 99 profesi yang ada di dalam bidang produksi film adalah pekerja berdasarkan job desk profesi organisasi. Itu poin satu. Nanti kita bahas ya. Kalau ada yang tidak setuju silahkan sampaikan. Tidak setuju. Terus poin dua, sepakat bahwa setiap produksi film baik untuk tayangan bioskop. Nah ini saya coba untuk melihat lebih luas lagi. Baik bioskop, televisi, dan OTT harus ada perjanjian kerja yang mengatur tentang, ya, mengatur tentang. Jadi di dalam ikatan kerja itu harus, ini berdasarkan juga undang-undangnya sebetulnya, di undang-undang itu diatur jumlah honor upah, standar honor upah minimum diatur. Nah, ini ada dalam kurung karena ini juga perlu pembahasan yang cukup panjang kalau kita langsung mengusulkan standar minimumnya, karena itu harus dibahas betul, tidak bisa dalam tempo waktu yang sangat singkat. Nah, saya mencoba memberikan pemikiran bahwa jumlah honor itu harus ada di dalam kontrak, tetapi nilainya itu diatur masing-masing asosiasi. Jadi masing-masing asosiasi nanti itu sebaiknya menyepakati standar honor minimum di masing-masing profesi itu. Nah, sebetulnya diharapkan sebetulnya sudah ada langsung standar minimumnya apa, tapi takutnya kita kejebak juga nih di dalam kalau kita langsung memberikan angka-angka sementara kita terlalu cepat menyepakati itu juga menurut saya bisa jadi jebakan gitu ya. Bisa bermasalah, lebih baik
kita harus membahas khusus untuk standar minimum ini. Tetapi di dalam kontrak kerja poin ini harus ada gitu. Honornya berapa ya. Terus masa berlaku perjanjian kerja disepakati kedua belah pihak. Jadi di dalam kontrak kerja itu harus ada masa waktu tenggang masa kerjanya ya, sesuai dengan kebutuhan hari kerja. Karena ini pasti karena film ini lebih khusus, setiap film pasti membutuhkan waktu yang berbeda-beda di dalam mengerjakannya. Kebutuhan waktu kerjanya pasti berbeda, sehingga itu di dalam kontraknya itu sebaiknya ada. Nah, apabila terjadi penambahan hari kerja, maka perusahaan dan pekerja film dapat memperpanjang. Ini sebetulnya sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya. Terus waktu kerja per hari 12 jam. Nah, ini merumuskan daripada masukan-masukan divisi ini jalan tengah. Ya. 12 jam termasuk jam istirahat terhitung saat on camera. Jadi dasarnya itu pada saat on camera atau bisa juga berdasarkan surat panggilan kerja. Dia ada dua nih. Ada persoalan pada saat itu dihitung dari on camera itu juga bisa menjadi masalah. Nah, sehingga itu alternatif kedua adalah panggilan kerja ya, yang dikeluarkan oleh pihak manajemen produksi. Nah, apabila melewati 12 jam, maka perusahaan harus memberi imbalan overtime kepada pekerja sebesar. Nah, ini sebesarnya ini masih perlu dihitung cermat ya, menurut saya sih. Per 2 jam dari jumlah honor upah setelah dibagi hari waktu ikatan kerja dan tidak dibenarkan jika penambahan waktu kerja melebihi 4 jam. Kenapa tidak boleh lewat dari 4 jam itu? Karena ada peraturan WHO, sebetulnya orang itu kerja itu 8 jam. Gitu. Karena pada saat lebih dari 8 jam, itu akan terakumulasi penyakit-penyakit itu. Gitu. Namun kita tetap kompromi ya. Kita coba kompromi karena juga di film karakternya ini kan berbeda nih. Nggak bisa juga saklek banget gitu ya di dalam masalah jam kerja ini. Karena ada hal-hal yang mungkin bisa dikejar berdasarkan pengalaman kita. Makanya kita tetap fleksibel, tetapi harus tetap ada batasan-batasan gitu ya. Nah, 3, sepakat bahwa jaminan sosial dibayarkan. Nah, ini menjadi masalah nih, dibayarkan oleh perusahaan selama dalam ikatan kerja. Karena kita lebih banyak itu tidak pekerja tetap di dalam satu perusahaan, kita freelance, sehingga ada masalah, umpamanya kita kontraknya 4 bulan. Nah, 4 bulan ini dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi setelah itu bagaimana? Kan yang bayarkan siapa? Gitu. Nah, di dalam Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dibayarkan secara mandiri. Artinya setelah 4 bulan ini perusahaan membayar BPJS kita, tapi setelah itu kita tidak lagi bekerja di perusahaan itu, maka kita punya kewajiban untuk membayarnya secara mandiri ke BPJS. Sehingga ini BPJS Ketenagakerjaan ini adalah salah satunya yang banyak kita bahas nih, masalah masa tua kita, masa pensiun kita, nggak ada. Nah, ini sebetulnya menjawab. Ini dulu kalau ini namanya jam sostek ya. Gitu. Jadi itu bisa diambil kapan saja, bisa dicairkan kapan saja, cuman sistemnya adalah itu memang seperti apa ini perlu disepakati. Artinya ada beberapa jadi selama kita bekerja di dalam ikatan kontrak, ikatan kerja di dalam satu perusahaan sebuah film, maka yang wajib membayarkan adalah itu berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang Ketenagakerjaan itu memang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi setelah itu masalahnya muncul kan, siapa yang bayar? Ya itu dibayarkan secara mandiri. Gitu ya. Terus 4, sepakat bahwa setiap produksi film seluruh karyawan kru atau kru produksi harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan berupa asuransi selama dalam ikatan perjanjian kerja. Nah, kenapa saya menambahkan ini selama dalam ikatan perjanjian kerja? Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di lapangan itu masih dalam ikatan kerja, tapi kecelakaannya setelah syuting, mungkin pulang syuting atau berangkat syuting kecelakaannya itu tidak mendapat jaminan asuransinya tidak mengcover. Itu sebetulnya tidak boleh. Harus ya selama masih dalam ikatan kerja maka dia harus tercover. Nah, ini di poin 4 gitu ya. Jadi keselamatan kesehatan berupa asuransi selama dalam ikatan perjanjian kerja. Dan untuk pekerja yang berisiko tinggi, nah ini ada tambahan. Umpamanya gaffer ataupun yang artistik yang sifatnya
ini dia harus mengikuti SOP K3 sesuai dengan ketentuan pada unit kompetensi masing-masing profesi, dan itu diatur. Dia boleh meminta kepada produser tentang kebutuhan-kebutuhan untuk persoalan SOP ini. Nah, terus ada poin 5. Nah, poin 5 ini lebih kepada mungkin ada pertanyaan, bagaimana teman-teman yang dari profesi-profesi itu ada yang bekerja tetap di dalam satu perusahaan. Nah, itu sebetulnya dengan sendirinya itu masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi itu sebetulnya jauh lebih jelas gitu ya. Selama dia bekerja tetap di dalam satu perusahaan, profesi apapun di dalam 99 itu harusnya terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau dia bekerja di dalam satu perusahaan atau PH sebagai pekerja tetap, itu pasti. Nah, ini ada catatan bisa dipikirkan, tapi menurut saya ini butuh waktu. Catatan perhitungan pengupahan berdasarkan leveling setiap profesi, yaitu dari level 2 sampai 7. Itu sebetulnya bisa dirumuskan. Tapi ini perlu waktu untuk membahas ini. Artinya ada yang harus kita cermati, dari level 2 itu standar minimumnya berapa, level 7 standar minimumnya. Jadi yang ada di dalam level 2 secara otomatis. Jadi kita tidak bicara soal profesi satu-satu. Karena itu akan terlalu ribet ya. Tetapi kita ikut leveling ini. Karena leveling ini juga sudah ditentukan berdasarkan Perpres. Perpres dan sudah ditentukan oleh menteri gitu levelnya. Level 2 itu pekerja film ada apa aja sih profesi di situ? Sudah ada gitu. Level 7 apa aja sih? Sudah ada. Jadi kita ngomong level saja, itu usulan saya. Tapi ini perlu dibahas lebih jauh lagi. Kurang lebih itu singkat aja saya sampaikan, Mas Indra. Silakan diberikan masukan kalau ada yang ingin menyampaikan ataupun ingin bertanya tentang persoalan-persoalan, khususnya persoalan tadi poin-poin soal pengupahan, kontrak kerja, asuransi, K3 gitu ya. Terus BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini memang persoalan-persoalan poin yang harus ada yang mengatur. Oke, kurang lebih gitu, Mas. Silakan. Ya, terima kasih, Mas Gun. Seperti yang saya bayangkan, memang ternyata walaupun cuma 5 poin, tapi 5 poin ini panjangnya minta ampun kalau kita detailin, kita bahas satu persatu. Tapi juga kita juga sadari bahwa 5 poin ini saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Artinya gini, artinya bahwa hal-hal ini yang selalu kita bicarakan, tapi nggak pernah punya kesepakatan persepsi itu nggak pernah dikonvensikan, nggak pernah menjadi satu kesepakatan yang pasti gitu. Nah mungkin kita minta teman-teman di sini untuk menanggapi hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Mas Gun. Silakan, boleh angkat tangan kalau yang oke. Mas Karsono, monggo. Ini ya apa yang diutarakan itu kan memposisikan kita sebagai penerima upah berhadapan sama pemberi kerja, itu pemikiran tradisionalnya ya kan. Nah, apakah kita membuat ini bahwa mereka akan setuju, itu persoalan lain lagi ya kan begitu. Selalu berhadapan begitu. Problem utama ini contoh kecil bahwa kontrak kerja di dalam kontrak kerja kita itu isinya bukan kontrak dalam kurun waktu kerja. Jadi per judul itu juga jadi masalah. Karena begitu hubungan kerja yang pendek mungkin agak sulit kita untuk perusahaan mengakomodir permintaan kita, atau kita ingin permintaan kita dipenuhi, itu karena hubungan kerja yang singkat itu. Memang sebaiknya itu dalam kontrak kerja hubungan kita itu masa, ya kan, misalnya di kontrak 5 tahun, di kontrak 3 tahun gitu, dengan konsekuensinya sendiri nanti dibicarakan kesepakatannya, yaitu baru bisa ada kesepakatan gitu antara penerima upah, penerima kerja dan pemberi kerja. Saya kira itu akarnya gitu loh.
kan tadi kita memang kemarin juga saya merasa bahwa kalau freelancer seperti kita keluar masuk perusahaan memang sulit untuk diberikan perlindungan itu. Tapi kalau bekerja dalam kurun waktu yang panjang, misalnya 2, 3, 4, 5 tahun dalam satu perusahaan, yang apa namanya itu mungkin bisa dilaksanakan semua yang jadi keinginan kita itu. Saya kira itu dulu. Oke, Mas Karsono, itu idenya menarik. Saya coba sedikit ya. Saya ada nonton film series satu season itu Hollywood tentang pekerja film Hollywood. Satu season itu cuma 7 episode aja. Itu pasca Perang Dunia Kedua. Itu seperti apa yang dia omongin sama Mas Karsono bahwa pekerja film di sana di Hollywood tidak terkait dengan judul, tapi dia diupah per minggu bahkan. Diupah per minggu. Bagus Jadi, lagi. Dia diupah per minggu, jadi tugasnya adalah bagaimana kalau aktor ya latihan terus, kalau kru ya dia bekerja terus, kalau yang kreatif ya kreatif terus gitu. Jadi nggak mikirin macam-macam gitu. Tapi itu Amerika, ini Indonesia kan. Tapi usulan itu menarik. Oke, monggo yang lain. Ya. Di Indonesia itu pernah terjadi loh, pernah ada loh. Itu ya. Persari dan Pervini, ya kan? Ya. Bahwa semua kru atau artis di sana itu menjadi pekerja di studio besar. Di 2 studio besar itu dijamin kesejahteraannya. Malah disediain rumah Persari itu. Artinya konsep itu pernah dilaksanakan di Indonesia. Ya kan begitu. Bukan betul bisa. Mas Karsono. Betul, kan KFT dulu juga punya perumahan KFT kan ya? Itulah yang beda lagi. Itu ya, memang termasuk Kalau, Genta Buana juga bulanan dulu. Ya, cuma memang pasca 1998 memang itu berubah semua, kita tahu semua ya. Oh iya, itu udah berubah. Itu udah saya uraikan juga kemarin bahwa memang ada perubahan, perusahaan-perusahaan jadi lebih kecil dan fokus pada produksi saja, kan begitu. Pekerja-pekerja berlindung di organisasi. Kalau dulu masih ada Kementerian Penerangan masih lumayan ada yang memproteksi. Nah, sekarang siapa yang memprotek gitu loh? Apakah BPI juga punya itu? Saya kira fokusnya beda. BPI kan ke pengembangan SDM ya. Jadi memang ada bentuk-bentuk lain yang mesti kita pikirin gitu untuk membuat kita bisa ikutan dalam industri perfilman ini gitu loh. Tidak hanya sebagai penerima kerja tapi juga sebagai owner ya dalam tanda kutip ya. Kira-kira gitu. Ya, itu menarik. Oke, teman-teman yang lain ada yang lain? Boleh angkat tangan atau loudspeaker-nya dinyalain? Oke, Mas Sentot. Monggo, Mas Sentot. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih, mungkin nggak bisa ikut sampai akhir dari sesi pertemuan karena kebetulan ada tugas juga. Saya hanya ingin menanggapi begini ya, ketika ide ini muncul, kemudian kita menjadi hari ini pertemuan virtual ini isu yang dari zaman Mas Karsono Hadi dulu, saya ingat sekali jadi ketua divisi editor pada zaman itu, dan saya waktu itu membantu beliau menjadi sekretaris, saya lupa ya, sekretaris atau apa waktu itu. Isu yang selalu muncul lagi, memperjuangkan kontrak kerja, masa berlaku, upahnya minimum, dari dulu sampai sekarang. Kelihatannya tuh, kita tuh kayaknya muter di situ aja tuh. Coba kalau kita renungin sama-sama nih ya, saya nggak berharap nih nanti periode KFT yang berikutnya lagi, dengan ketua, saya nggak tahu siapa nanti, muncul lagi nih. Kayaknya nggak selesai-selesai PR panjang kita nih dari zaman almarhum Sumarjono. Sebetulnya kenapa sih hal ini muncul lagi ke permukaan? Gitu. Oke. Saya hanya berpikir begini. Apa yang saya alamin dari zaman dulu sampai hari ini bekerja, itu otomatis ada kontraknya kok. Selama, saya nggak tahu ya untuk profesi-profesi yang lain, selama kita, yang sekarang lagi diperjuangkan Mas Gunawan tentang kompetensi,
selama kita itu ahli di bidangnya, kita memang orang yang dicari dan tepat untuk satu proyek oleh si pemberi pekerjaan, itu pasti dia membutuhkan kita. Dan kita di situ punya bargaining posisi, di mana kita bisa menawar, oh kerjanya gimana nanti nih? Oh berapa honornya? Oh apa? Dan begitu banyak tadi persoalan yang kita bicarakan. Ada 5 item kalau nggak salah saya dengar. Saya pengalaman dari dulu sampai sekarang, persoalan ini terus muncul, tapi setiap kali saya bekerja, ini bukan saya membicarakan diri saya, tapi saya yakin teman-teman yang kompeten di dalam bidangnya dan punya bargaining posisi, itu pasti punya kekuatan di sana. Nggak mungkin kita misalnya, kecuali kita gini ya, ini ada hal yang berbeda. Mungkin misalnya ada orang yang memang, aduh kita butuh banget pekerjaan ketika kita dikontrak, nggak diajak kemudian, aduh boro-boro dikontrak, ini udah buat saya rezeki gitu. Nah, ini kita menghadapi teman-teman sehati profesi yang begitu ragam, banyak masalah. Nah, saya berpikir adalah bagaimana caranya kalau saat ini sekarang kita munculkan lagi persoalan ini dan kemudian kita perjuangkan ke menteri, itu betul-betul kalau bisa ini adalah terakhir kali dan harusnya udah ada satu ini, ada satu kesepakatan yang nggak muncul lagi nih. Karena saya hanya sekilas aja kemarin saya baca di grup KFT yang umum sama ada grup KFT yang lain-lain, ada editor, ada saudara, karena profesi saya ada beberapa. Saya melihat muncul ini persoalan ini karena dari ngobrol-ngobrol teman-teman yang, iya nih harus ada nih gini nih harus ada. Memang dari dulu kita belum ada mungkin yang mengatur yang seperti Mas Gunawan tadi jelaskan. Tapi coba kita diskusi di sini sama teman-teman semua. Coba deh, persoalan ini kok kayaknya persoalan yang nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya dari dulu sampai sekarang. Muncul lagi gitu. Dan kita benar-benar yang berpikirnya mungkin harus panjang. Kenapa? Karena seperti yang Mas Karsono Hadi tadi bilang, kalau kita bicara di antara kita saja, kemudian si pemberi pekerjaan itu persoalan lain lagi tuh, ruwet lagi tuh. Belum tentu nih sekarang, oke dengan begitu ini ada regulasi ini apa segala macam, kemudian kalau pekerjaannya pendek seperti misalnya katakanlah proyek-proyek seperti FTV, itu rekrutmennya cepat, pekerjaannya cepat dan semua selesai. Yang untuk mengurusi administrasi kontrak apa segala macam itu dari perusahaan itu pasti butuh effort yang lain lagi, dan itu akhirnya jangan-jangan nanti perusahaan mikir, aduh rempong banget ya, ini gini-gini, udahlah nggak jadilah, cari yang ini-gini. Nah, ini persoalan yang kalau saya lihat juga ada urusan seperti kalau dianalogikan tikus sama kucing nih, kejar-kejaran yang gitu. Jadi saya berharap teman-teman mungkin kalau nanti diskusi menemukan satu kenapa sih alasannya dari dulu sampai hari ini kok nggak selesai persoalan ini, dan kemudian nanti apakah apa yang udah kita perjuangkan, apakah ini tidak hanya menjadi satu kesimpulan kesepakatan yang kemudian juga akhirnya nggak terlalu terpakai juga, karena ya kembali lagi ada stakeholder lain yang berhubungan sama apa yang kita bicarakan ini. Jadi kalau kita bicara dari sisi kita, yaitu kembali lagi itu dari sisi pekerja, dari sisi pemberi pekerja dan sebagainya, itu persoalan lain yang seperti Mas Karsono tadi uraikan. Begitu sih kegelisahan saya, teman-teman, mungkin mudah-mudahan nanti bisa ditemukan satu solusi yang terbaik, dan sehingga persoalan ini nggak muncul lagi di periode-periode KFT yang akan datang. Begitu saja sementara, dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Sentot. Itu memang betul. Itu adalah kalau luka lama harus kita sembunyikan, ini luka terus yang kita bicarakan. Kira-kira gitu kali ya. Tapi memang kita harus terluka supaya kita selalu ingat bahwa kita pernah kena tembok atau kena paku gitu ya. Oke, Mas Embi kayaknya nih. Ya, monggo Mas Embi. Terima kasih. Saya berharap teman-teman yang lain lebih aktif untuk mendiskusikan ini. Itu saja. Terima kasih. Silakan. Saya tambahkan dikit dulu ya, Mas Indra. Ya, monggo. Jadi gini,
diskusi kita ini sebaiknya saya sih berharap bahwa ini jangan pernah kita hanya memikirkan dari sisi kita. Kita harus berpikir bahwa ini dari sisi industri film itu sendiri, karena jangan membuat kesepakatan yang akhirnya mematikan industri itu. Nah, pada saat itu itu berbahaya. Karena pada saat industri itu mati, maka kita juga mati, gitu aja. Jadi kita mencoba untuk apa sih persoalan-persoalan yang memang mungkin bisa kita lakukan demi untuk industri itu sendiri, gitu. Itu frame-nya harus begitu tuh. Menurut saya sih ya, karena ini berbahaya sekali kalau kita hanya perspektif kita aja, tapi tidak perspektifnya harus industri itu. Sehingga ini pantas nanti jadi keputusan-keputusannya memang untuk industri itu. Karena ini untuk kita juga. Gitu. Kita jangan mematikan usaha, tapi jangan kita juga mematikan kita sebagai pekerja. Gitu. Makanya namanya hubungan industrial. Ini saya kasih contoh, kemarin banyak sekali produser yang menelpon saya mempertanyakan persoalan ini. Saya bilang bahwa yang ingin kita rumuskan adalah untuk kepentingan usaha dan pekerja sehingga industrinya sehat. Itu aja. Gitu. Saya pikir tambahnya jadi frame-nya itu supaya kita nanti mendapatkan satu kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya memang untuk industri itu, untuk kita semua. Gitu. Terima kasih.